Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dengan saya Beni Siowarjaya. Bapak Ibu Saudara, ketika dulu saya baca ayat tubuhmu bait Roh Kudus, saya itu merasa Tuhan itu benar-benar tinggal di dalam hidup saya. Lalu dalam suasana Natal seperti sekarang ini, apalagi menghadiri ibadah malam Natal, tanggal 24 malam gitu. Pegang lilin dinyalakan, lampu semua dimatikan. Lalu nyanyi lagu Malam Kudus. Lalu pemandu di gereja berkata, "Ia hadir, dia lahir ke dunia ini. Dia datang dalam dunia ini dan dia hadir dalam hati kita masing-masing." Wah, saya yakin banget Tuhan ada bersama saya. Tapi bagaimana kita membuktikan Tuhan hadir bersama kita? Tuhan tinggal bersama kita. Oh, yakin saja Pak, udah bisa begitu dong. Harus ada alasan teologisnya dong. Kalau kita hanya berkata Tuhan ada bersama kita, tetapi tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita tidak menunjukkan Tuhan yang hadir dalam hati kita, ya bagaimana bisa kita memverifikasi Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Di momen Natal seperti ini, orang begitu yakin Tuhan hadir ke dunia. Hari ini dia lahir dalam hati kita masing-masing. Tapi bagaimana? Apakah kita sudah menjadi Kristen itu Tuhan hadir? Yes, Tuhan hadir. Tapi masalahnya apakah Tuhan menetap terus-menerus dalam kehidupan kita atau dia tidak menetap? Nah, untuk menjelaskan ini saya akan membaca 3 ayat dari kisah tentang seorang Sakeus untuk memandu kita memahami kata tinggal menetap. Kita buka Lukas 19 ayat 5, 6, 7. Saya akan bacakan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut dan berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Perhatikan Bapak Ibu, di ayat 5 kita ketemu kata menumpang. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 7 ketemu lagi kata menumpang. Orang banyak bersungut-sungut marah. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata menumpang di ayat 5 dan di ayat 7 ini sebenarnya makna originalnya sangat berbeda. Cuman dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menumpang, sama-sama menumpang. Padahal artinya sangat berbeda. Di dalam ayat 5, Yesus berkata, "Aku harus menumpang ke rumahmu." Digunakan kata meno. Meno itu berarti continue stay, abide. Tinggal terus-menerus, tinggal menetap, tinggal secara permanen. Sakeus turun, "Aku mau tinggal permanen dalam kehidupanmu." Itu Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus mau tinggal permanen dalam hati seorang Sakeus? Karena Sakeus menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di tengah orang banyak dia tidak bisa menembus barisan. Dia tidak bisa melihat karena tubuhnya pendek. Lalu dia lari sekencang-kencangnya. Lalu dia manjat ke atas pohon, dia tunggu Tuhan Yesus lewat situ. Tuhan Yesus menghargai usaha Sakeus yang sungguh-sungguh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Aku mau tinggal menetap, meno, permanen dalam kehidupanmu." Nah, di ayat 7 orang banyak marah karena backgroundnya begini. Sakeus itu adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu digolongkan sebagai pendosa karena dia bekerja untuk Kaisar Roma, meras orang Yahudi, meras rakyatnya sendiri. Dia kepala bea cukai. Jadi orang kusta, pelacur, pemungut cukai digolongkan sebagai orang berdosa. Orang-orang yang agamis waktu itu tidak bergaul dengan orang berdosa. Maka orang banyak kan panggil Yesus rabi, pemuka agama. Masa pemuka agama makan di rumah orang berdosa? Itulah mereka marah. Orang-orang banyak marah. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, kata menumpang yang kedua itu tidak sama dengan menumpang yang pertama. Menumpang yang kedua itu ersekomai kata luo. Artinya masuk sesekali. Kata luo itu berarti menjadi tamu atau to be a guest.
Jadi bisa disimpulkan RC komai kata luo adalah bertamu, sesekali datang terus pergi, tidak tinggal menetap, tidak meno dalam kehidupan. Jadi orang banyak, wah masa dia jadi tamu di rumah orang berdosa. Kalau Tuhan Yesus ngomong kepada Sakius di ayat 5, aku mau tinggal menetap dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, kedua kata ini sangat beda. Nah, pertanyaan saya, kan tadi saya bilang kita sering merasa Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Apakah selama ini Tuhan meno? Tuhan tinggal menetap secara permanen dalam kehidupan kita? Atau sebenarnya Tuhan Yesus hanya menjadi tamu, sesekali datang terus keluar, RC komai kata luo? Atau Tuhan Yesus selama ini tidak permanen dalam kehidupan kita? Tergantung bagaimana kita. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh cari Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus menghargai usaha kita yang sungguh-sungguh itu, dan Dia berkata, segeralah turun sebab hari ini aku harus tinggal menetap dalam kehidupanmu, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Sakius 2000 tahun yang lalu. Atau ternyata selama ini kita jadi orang fasik tapi berada di lingkungan Kristen. Kalau fasik itu kan fasik benar-benar bukan orang Kristen dah gitu. Itu fasik eksternal. Kalau ini saya kategorikan fasik internal. Berada di dalam gereja tapi tidak sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga ternyata Tuhan Yesus hanya bertamu. Hanya RC komai kata luo dalam kehidupan orang Kristen yang begini. Bertamu dengan tinggal menetap itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Orang yang bertamu itu merasa asing. Jangan-jangan Tuhan merasa asing terhadap perbuatanmu, perkataanmu, tindakanmu. Karena hidupmu, perkataanmu, tindakanmu tidak seirama dengan Roh Kudus. Maka Tuhan merasa asing. Sehingga dia bertamu. Orang yang bertamu ke rumah orang tuh dia merasa asing di rumah itu. Beda dengan orang yang tinggal menetap. Dia homi, dia betah. Karena satu irama. Bapak Ibu Saudara, lihat Sakius. Walaupun banyak halangan, tapi Sakius berusaha sungguh-sungguh. Dia melakukan sebuah tindakan. Dia tidak hanya ngomong doang. Aku mau sih mengasihi Tuhan, tapi nggak sungguh-sungguh bertindak. Aku mau ke gereja, tapi nantilah begitu udah harinya hari Minggu. Aduh, kenapa banyak halangan? Udah minggu depan aja lah. Nanti udah tiba minggu depan, aduh ada lagi halangan, udah masih ada minggu depan, ditunda-tunda. Ini orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka saya sangat yakin Tuhan tidak mau meno, tinggal menetap. Mungkin Tuhan ada, tetapi Tuhan hanya RC komai kata luo, hanya masuk sesekali, hanya bertamu. Sakius punya dua halangan, tapi apa yang dia lakukan? Dia mengidentifikasi halangannya. Dia melihat kekurangannya, lalu dia menutupi halangannya itu supaya dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka apa yang dilakukan oleh Sakius, action yang dilakukan oleh Sakius dihargai luar biasa oleh Tuhan Yesus. Sebagai hadiahnya, Tuhan Yesus berkenan tinggal permanen dalam kehidupan seorang Sakius. Dia punya dua halangan. Halangan secara internal tuh tubuhnya pendek. Orang banyak udah kumpul di pinggir jalan. Karena tubuhnya pendek, dia nggak bisa lihat di jalan siapa yang lewat. Dia nggak bisa tahu mana Tuhan Yesus. Itu halangan internal. Halangan eksternalnya ada kerumunan orang banyak. Dia tidak dikasih kesempatan untuk masuk menembus. Walaupun dia pejabat negara, tapi dia tidak ada keistimewaan. Kalau zaman sekarang kan orang walaupun bukan pejabat negara, yang pejabat negara tetangganya tapi mobilnya pakai trombo di jalan, tuit. Padahal dia bukan cuman tetanggaan sama pejabat negara. Kalau Sakius zaman itu, walaupun dia pejabat negara tapi dia tidak dapat keistimewaan. Kenapa? Karena dia dianggap pendosa. Maka dia menyadari dua kekurangan ini, lalu dia identifikasi, terus dia melakukan tindakan. Dia action, dia bertindak. Dia lari sekencang-kencangnya, tidak ada informasi berapa jauh dia lari. Dan zaman itu belum ada kendaraan, paling ada keledai jalannya pelan. Dia pergi, dia lari sekencang-kencangnya, nggak tahu berapa kilometer tuh. Nggak sampai di situ Bapak Ibu Saudara, dia tahu badannya pendek, dia manjat pohon. Dia menjadi lebih tinggi dari orang rata-rata. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, seberapa besar halangan Anda untuk mencari Tuhan, Anda harus mengidentifikasi halangan itu, lalu Anda harus mengatasinya dengan action, sehingga Anda bisa dihargai oleh Tuhan dan Tuhan berkenan meno, tinggal menetap dalam kehidupan Anda.
Bapak, Ibu, Saudara, usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang serius untuk mencari Tuhan dan mengenal Tuhan pasti disambut dan dihargai oleh Tuhan Yesus. Pasti dihargai oleh Tuhan Yesus. Anda mau sungguh-sungguh, aku mau cari Tuhan, bagaimana caranya? Aku gak pernah seperti orang lain bisa dengar Tuhan, suara Tuhan secara audible, aku kepingin. Tapi Anda berkata, Roh Kudus, aku mau berjalan seiring seirama dengan Engkau. Aku mau taat pada kehendak-Mu. Tuhan pasti hargai, Tuhan pasti tinggal menetap dalam hatimu. Jangan kadang-kadang waktu butuh Tuhan Anda taat, waktu hidup langsam, hidup enak Anda gak taat. Cari Tuhan juga gak serius. Berbuat dosa, kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Tuhan pun tidak akan tinggal menetap. Dia hanya sesekali masuk, hanya bertamu. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada halangan, Sakius melakukan sebuah tindakan nyata. Dan setelah bertemu dan mengenal Yesus, Sakius menghidupi kebenaran itu. Tuhan Yesus duduk makan di rumah Sakius itu kan gak ada informasi berapa lama. Tapi itu sangat merepotkan Sakius pasti. Rombongan Tuhan Yesus besar, duduk makan. Tuhan Yesus pasti khotbah di situ. Minimal seri khotbah di bukit. Sakius, mengapa engkau mengumpulkan harta dengan cara demikian? Mengapa engkau tidak taat pada Tuhan? Kau tahu nggak kalau harta di bumi itu ngengat dan karat bisa merusak, pencuri bisa membongkar. Kenapa engkau tidak mengumpulkan harta di surga? Karena hidup sesungguhnya nanti dimulai di sana dan lain sebagainya. Disitulah titik Sakius melakukan pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara, dari kisah Sakius ini kita mendapatkan informasi bahwa ada dua pengertian Tuhan tinggal di dalam diri kita. Yang pertama, tinggal menetap, meno, seperti Tuhan tinggal dalam kehidupan Sakius sehingga Sakius bertobat sungguh-sungguh dan dia hidup seirama dengan pimpinan Roh Kudus. Dan yang kedua adalah hanya sebagai tamu, masuk sesekali, erseikomai kataluo. Tentu kita menginginkan agar Tuhan Yesus tidak sekedar bertamu dalam kehidupan kita. Setiap tahun kita merayakan Natal. Udah bulan Desember, malam Natal, nyanyi lagu Malam Kudus. Pemandu di gereja berkata, ia lahir dalam hatimu. Kita rasa dia lahir, tapi bulan Januari udah gak rasa lagi. Kita gak sungguh-sungguh cari Tuhan. Itu berarti Tuhan hanya bertamu. Erseikomai kataluo. Tentu kita mau Tuhan tinggal menetap dalam diri kita, supaya kita menghasilkan buah yang banyak. Lakukanlah tindakan, bertindaklah, identifikasilah penghalangmu. Apa sih yang bikin aku jauh dari Tuhan? Ini jangan-jangan film Netflix Korea yang bikin aku jauh dari Tuhan nih. Tiap kali mau doa, udah jamnya nonton film Korea. Nanti besok begitu lagi. Film selesai udah ngantuk, gak cari Tuhan. Wah, jangan-jangan ini yang menjadi. Anda harus identifikasi lalu atasilah. Action, ambil tindakan seperti Sakius. Pasti Tuhan Yesus hargai. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini aku harus tinggal menetap dalam kehidupanmu secara permanen. Bapak, Ibu, Saudara, dalam keadaan kita sekarang ini, adakah Tuhan Yesus menemukan persamaan karakter kita dengan karakter Dia? Kita kalau keluar negeri itu ya, apalagi ke negeri yang jauh gitu ya, Eropa, Amerika gitu, kita ketemu orang yang rasnya mirip-mirip kita, rasanya pingin ngobrol gitu, tanya dari mana, Indonesia, wah so akrab langsung gitu ya. Ketemu orang, apalagi kita dengar dia bicara sama keluarganya pakai bahasa Indonesia, wah bisa-bisa kita negur tuh, karena kita lagi di luar negeri begitu. Kita bisa nyaman ngobrol gitu, kita bisa nyapa, karena ada persamaan, sama-sama orang Indonesia, sama-sama tinggal di Jakarta. Jangan-jangan tuker-tukeran nomor handphone nanti sampai di Jakarta malah jadi temen gitu. Nah, saya mau tanya nih, dalam karakter kita sekarang ini, adakah Tuhan Yesus menemukan persamaan karakter kita dengan Dia? Sehingga Dia merasa nyaman ngobrol, tinggal menetap dalam hati kita. Jangan-jangan Dia nggak merasa ada persamaan karakter. Bapak, Ibu, Saudara, jangan hanya mendengar kata orang atau kata pendeta tentang Yesus. Jangan hanya pada saat bulan Desember, pada saat Natal, kita dengar kata pemandu di gereja, dia tinggal dalam hati kita, dia lahir dalam hati kita. Tetapi kita harus mengalami dia secara real dalam hati kita, bahwa dia lahir dalam hati kita.
Dan dia memperlakukan kita sama seperti Sakius. Dia mau tinggal menetap dalam hati kita. Mengapa? Karena kita serius mencari dia. Orang yang tidak serius, Tuhan tidak memaksa. Tetapi diri kita lah yang harus memaksa diri kita untuk serius mencari Tuhan. Identifikasi apa penghalang kita, supaya kita berkata, Tuhan benar-benar tinggal menetap dalam hatiku. Supaya kita nyatakan firman yang kita dengar tentang pokok anggur. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Supaya kita benar-benar real merasakan Tuhan setiap hari tinggal di dalam aku. Maka kita harus berupaya untuk mencari Tuhan secara sungguh-sungguh. Lewat momen Natal ini, kiranya renungan ini dapat membawa kita merasakan sungguh-sungguh Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Dan dia mau tinggal menetap oleh karena kita mencari dia dengan serius. Amin untuk kebenaran firman Tuhan kali ini. Sampai ketemu lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.